Membuat angkanya crowdfunding dan sebagainya. Angkanya berapa? Jadi sangat minim. Tapi itu bukan karena pemerintah, Bang. Itu karena alumni-alumni. Saya kan bisa nyebut angka nih. Kursi 627.000, 42.000 memang tidak memenuhi syarat angka. 18.000 itu memang mendaftar lulus tapi tidak mendaftar. Angkanya berapa kalau di UI? Ya, dari kita sendiri ya, Bang. Kita melihat pada realitanya gitu, Bang. Ya, angkanya berapa? Jangan muter-muter. Kalau nggak punya angka, nggak usah bicara terlalu jauh deh. Berarti sebetulnya tidak mengerti duduk persoalan yang sesungguhnya. Menarik sih ketika Bang Kodari menyatakan bahwa kalau tidak punya angka tidak boleh bicara terlalu jauh. Karena ya, Bang Kodari kan kalau nggak bisa bicara angka kan berarti ini kan ngarang. Oke, Bang Kodari sudah mengizinkan saya bicara? Boleh, berapa angkanya? Ya, saya izin bicara, jangan dipotong ya, Bang. Iya. Karena saya juga tadi tidak memotong Bang Kodari. Iya. Sekarang ketika Bang Kodari mengatakan bahwa ketika tidak punya angka tidak usah terlalu jauh karena ngarang, saya berani bilang, Bang, bahwa kita mahasiswa adalah yang paling tidak mengarang, Bang. Kenapa? Karena kita melihat realitanya. Kita tidak seperti orang-orang yang mungkin memiliki data-data segudang yang akan dikeluarkan untuk menjustify pemerintah yang tidak pernah melihat melihat realita dari masyarakat itu sendiri, Bang. Wakil Ketua Dewan Mahasiswa. Ya, atas nama mahasiswa. Iya, saya kan dari tadi minta angka. Kalau sudah kasih angka, saya pasti diam. Ini nggak ngasih angka, Bos. Oke. Lanjut, Fatimah. Iya, Bang Kodari, dari kita di UI sendiri punya sistem seperti yang kita bilang ya, Bang, bahwa dari alumni-alumni itu akan memberikan bantuan kepada mereka sehingga dijamin tidak ada anak UI yang keluar karena biaya. Tapi balik lagi, Bang, itu bukan karena pemerintah, Bang. Memang di UI terpenuhi dan sebagainya bahwa banyak sekali orang-orang yang mengalami kesulitan dana tidak harus keluar, tapi itu karena alumni-alumni, Bang, bukan karena peran dari pemerintah sendiri. Jadi ketika Abang menanyakan angka dan sebagainya, ya casesnya adalah di UI sendiri. Masalah-masalah ini tertangani dengan baik karena alumni-alumni yang bersedia berjibaku membantu. Seperti seharusnya itu. Gimana seharusnya? Seharusnya melakukan ini bukan alumni-alumni yang berbaik hati, tapi dari pemerintah sendiri yang bisa menjamin bahwa tidak ada hal seperti ini terjadi di universitas lain. Orang-orang yang ada di UI, Bang, mungkin mereka beruntung adanya sistem ini dari alumni-alumni UI itu sendiri. Tapi di universitas lain yang tidak punya sistem ini, mungkin Abang bisa menanyakan datanya kepada mereka, berapa banyak orang yang tidak bisa membayar kepada maksud saya itu begini universitasnya, ya. begitu. Jadi begini, kalau memang ada realita masalah seperti ini di UI, maka teman-teman BEM ini kan bisa membantu untuk follow up. Sesungguhnya masalahnya seperti apa. Lalu dilaporkan entah kepada fakultas, entah dilaporkan kepada pemerintah. Pemerintah itu kan ada mata, ada telinga, ada kantornya, bisa didatangin, nggak bisa cuma sekedar ngomong gitu loh. Nah, kalau itu belum dikerjakan, lalu kemudian ngomongnya sudah panjang kali lebar, itu kan sesungguhnya tidak menyelesaikan persoalan yang real, gitu loh. Saya yakin fakultas itu punya data. Ini adik kelas saya itu jadi rektor, jadi dekat. Momen paling panas, adu data versus realita masyarakat pecah di studio. Mahasiswi UI mempertanyakan validitas narasi pemerintah, sementara pihak pemerintah membalas dengan data dan angka. Perdebatan sengit ini langsung menyita perhatian publik dan memantik pro kontra. Bukan berarti begitu. Ini kan nanti idenya ini kalau betul kita terima, kita sampaikan. Yang ingin Anda masukkan kepada dapatkan adalah masukan dari mereka. Tolong ada masukan, ada mungkin yang pernah saling bertanya kepada iya atau tidak, apalagi. Oke, saya akan memberikan bonus ya ini untuk Bang Kodari. Makasih karena bonusnya. Ya sebetulnya bukan tugas kita untuk memberi solusi, tapi begini, Bang. Let's say kita coba cases gitu ya. Let's say pemerintah ini mau membuat program pengadaan 100 motor untuk setiap sekolah misalkan. Jangan lari kemana-mana, kembali kepada MBG aja, ada kasus konkret ini. Oke, kita MBG ya, Bang? Ya. MBG ini kita pandang sebagai program yang selama ini banyak sekali persoalan. Korupsi, belum lagi pelaksanaan yang tidak sesuai. Iya, saya akan selesaikan. Sekolahnya terima atau enggak? Selain ditanya seperti itu, apalagi pilihannya? Iya, saya akan jawab. Ya. Pandangan saya, Bang, ketika ada program yang seperti ini, kemudian kita tanyakan kepada mereka, kalian mau nggak ada program seperti ini? Mau. Bukan berarti program ini diselenggarakan dengan selama ini seperti ini gitu pelaksanaannya. Sporadis seperti ini. Iya, dan bukan dengan cara-cara yang selama ini tetap ada gitu, Bang. Bagaimana caranya? Caranya adalah ketika mereka mau, apa kebutuhannya sebetulnya selama ini, bahwa ini bagus tentang gizi dan sebagainya, tapi pelaksanaannya seperti apa, Bang? Apakah pelaksanaannya maka, yaudah kita tetap bisa laksanakan dengan cara seperti ini, atau sebetulnya ada hal-hal yang lebih urgent gitu. Let's say, Bang, misalkan sekolah ini
mereka anak-anaknya lulus, kemudian setelah lulus mereka tidak bisa mendaftar ulang kepada PTN-PTN, itu kan satu hal yang sebetulnya bagi mereka juga suatu persoalan gitu. Iya. Jadi apakah mereka menerima atau menolak? Menerima, tapi dari segi pemerintah sendiri harusnya bisa melihat Bang, sebetulnya dari kebutuhan sekolah ini mana sih yang paling berdampak secara jangka panjang juga, apa sih yang paling urgent, apakah sekolah Ya, ini padahal juga akan ini kan menolak, pemerintah izinkan saya selesai dulu Bang. berpendapat bahwa Oke. makan bergizi itu penting. Sekarang sistemnya sudah ada, mau diberikan. Nah sekarang kan kita mau memberikan demokrasi ekonomi. Yang Anda tanyakan tadi. Iya. Oke. Sekarang bagaimana di luar Silakan, iya atau tidak? Itu durasinya, pilihannya Fatimah. apa Iya. gitu loh. Oke. Oke, Sederhana saja. Izinkan saya sampai selesai ya Bang Iya. ya. Sekarang kita tanya, di sekolah-sekolah ini kalau seandainya anak-anaknya yang keterima PTN diberikan UKT gratis sampai lulus, apakah mereka menolak? Tentu tidak kan? Kalau seandainya pemerintah membeli opsi nih kepada sekolah-sekolah, kalian ingin MBG atau kalian ingin anak-anak kalian ketika diterima kuliah akan bisa gratis, mereka akan bisa menyelesaikan studinya. Kira-kira mana yang mereka pilih? Apakah negara pernah memberikan opsi itu? Itu demokrasi Bang. Ketika pemerintah memberikan opsi kepada mereka supaya mereka bisa punya kebebasan untuk Nah, itu memilih. topik yang lain lagi itu. Oke. Topik yang lain lagi itu sudah. Diselesaikan dulu. Lanjut. Itu sudah keluar dari topik MBG. Oke. Ditampung dulu, Pak. Iya, Ditampung dulu, iya, Pak. ini Silakan, kan Fatimah. topiknya topik MBG, itu udah topik di luar MBG. Oke, Boleh itu kita dok, masuk ke Pak, sana, itu dok, Pak. boleh. Oke. Lanjut, silakan. Iya, Bang Kodari boleh bilang itu topik di luar MBG ya. Kalau begitu, menurut saya Bang Kodari, Menurut Anda itu di luar MBG atau masih relate dengan MBG? menurut saya sebetulnya masih relate karena begini relate-nya. Bang Kodari menyebutkan bahwa ada demokrasi ekonomi di situ. Yes. Demokrasi itu artinya semua punya suara, bukan pemerintah memberikan ide nih terima atau tidak, tapi mereka punya opsi gitu. Kira-kira apa sih yang paling urgent untuk kalian? Oh, paling urgent untuk kita adalah pendidikan. Maka pendidikan bukan Jadi ide begini, pemerintah yang pemerintah Anda disogokkan ingin kepada mempertanyakan mereka. pemerintah melakukan survei atau tidak sih sebelum membuat kebijakan gitu ya maksudnya? Pemerintah Iya. itu begini, pemerintah itu diberikan mandat pada awal tahun pemerintahannya untuk menjalankan satu program. Mandat itu sudah diberikan selama 5 Tapi tahun. apakah harus sporadis? seperti Pemerintah yang bisa dimaksud menjalankan, soal dalam implementasi nanti ada koreksi, itu silahkan gitu. Tapi saya balik lagi ya, soal MBG itu satu hal, soal uang kuliah itu hal yang lain lagi. Betul. Jangan dicampur-campur. Sama dengan yang di awal tadi, ada soal mendirikan SPPG. Momen paling tegang. Mahasiswi UI melontarkan kritik tajam terhadap pola komunikasi pemerintah di akhir debat, memicu respons langsung dari narasumber pemerintah. Adu argumen yang berlangsung terbuka ini menjadi salah satu momen paling menyita perhatian dalam diskusi dan memantik perdebatan publik. Kita dan ya kita jadi bisa melihat gambaran wajah komunikasi pemerintah kita memang seperti ini hari ini gitu. Dan di Seperti sisi mana? lain Coba dikatakan, Durasi seperti kita sudah bagaimana? Coba Anda jelaskan. Ya, Wajah seperti ini, komunikasi yang seperti apa? seperti ini Bang. Iya, seperti apa? Tolong Saya- kalimatnya yang panjang kali lebar. Ya, saya yakin orang-orang di rumah bisa melihat ya Bang seperti apa. Oke. Iya, seperti Dan apa? Kan saya seperti nanya ini. dia. Baik. Saya Kualitas seperti ini, mahasiswa kita seperti ini. Oke. Ya. Ditanya kalau melempar kepada pemirsa. Baik. Saya kan ngomong pakai data, pakai Ya. angka. Saya menceritakan solusi. Lah sekarang teman-teman kan harus bisa menjawab Oke. seperti saya. Baik. Gitu Akan saya loh. jawab. Itu memang Iya. multitafsir Bang Kodari. Itu Saya multitafsir. tahu, ini Intinya kan caranya Fatima Iya. untuk melempar seolah-olah kesannya pemerintah itu tidak mau mendengar. Pemerintah itu Baik. sangat mendengar. Oke. Baik. Kalau ada Iya. angkanya, kalau ada datanya. baik, dan alhamdulillah malam Saya ini sedang tercipta- ngasih tahu sama tercipta teman-teman. masukan-masukan yang Itu cukup luar kan- biasa. Betul. Ya, yang dilakukan oleh Fatimah terhadap pemerintah Republik Indonesia. Saya Ya. ini kan pernah jadi Fatimah. Betul. Jadi Time is cara up. berpikirnya, cara komunikasinya itu harus Oke. tepat. Baik. Gitu. Salah satu yang bisa saya kutip tadi Bang Kodari juga bilang bahwa pemerintah ini punya telinga, punya mata, Ya. punya kantor 24 yang bisa jam. langsung Iya. disamperin, datanya diberikan supaya Ini diskusi juga didatangin bisa. langsung, minta nomor Betul. telepon. Debat memanas. Mahasiswi UI mempertanyakan prioritas anggaran dengan mengusulkan pilihan antara program makan bergizi gratis (MBG) atau dukungan pendidikan seperti UKT. Gagasan itu langsung memicu adu argumen sengit mengenai demokrasi, efektivitas kebijakan, dan kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat. Simak momen lengkapnya dan nilai sendiri argumen kedua pihak. Menurut kita dari mahasiswa ya Bang Kodari, kita agak memisahkan antara kerugian karena kebocoran itu dengan pemborosan itu sendiri. Karena itu kan sebenarnya kerugian-kerugian ya ketika di korupsi dan sebagainya, itu kan sebuah kerugian gitu. Tapi pemborosan itu sendiri adalah ketika negara memilih untuk melakukan spending yang begitu besar terhadap satu program yang sebetulnya
kondisi ekonomi kita tuh sedang tidak baik-baik saja. Selain Pertama, MBG misalnya apa yang agak sedikit spendingnya banyak tapi bukan menjadi kebutuhan primer dari masyarakat? menurut kita salah satunya Kopdes Kopdes. tentunya, karena meskipun Bang Kodari tadi mengatakan ya bahwa di konstitusi Barang-barang kita, berstudi dan lain sebagainya. iya, bahwa konstitusi kita menyatakan bahwa ya ini Koperasi Desa Merah Putih ini adalah demokrasi ekonomi. Oleh karena itu sebetulnya Bung Hatta menulis bahwa koperasi itu sesungguhnya adalah dari rakyat untuk rakyat. Sementara Kopdes yang sekarang berjalan itu kan bersifat top down ya Bang Kodari, semua disediakan dari atas ke bawah, sehingga tidak ada proses bahwa masyarakat lokal itu berkontribusi sebagai satu kontributor utama gitu untuk Kopdes itu sendiri, sehingga di situ kita merasa tidak ada demokrasi ekonomi di situ, apalagi ketika anggaran daerah itu dipaksakan sekian persen harus dialihkan untuk program-program itu yang padahal harusnya bersifat otonom dan di daerah itu mungkin punya kebutuhan-kebutuhan lain yang sebetulnya lebih urgent gitu. Itu sih Bang Dari Kodari. pemikiran Anda harusnya balance gitu antara masyarakat dengan koperasi yang ada di daerah tersebut begitu. Harusnya koperasi ini berfokus pada pemberdayaan lokal, bukan dari atas menyediakan ke bawah dan bersifat top down gitu. Seharusnya bersifat bottom up seperti koperasi yang kita tahu. Dan sebetulnya Bang Kodari sedikit menambahkan kalau di Silakan. konstitusi kita mungkin di ayat 4 juga disebutkan selain demokrasi ekonomi itu ada juga efisiensi berkeadilan. Nah, efisiensi berkeadilan itulah yang belum kita lihat gitu di MBG dan juga Kopdes hari ini. Karena dari sisi efisiensinya sudah rugi, pemborosan pula dari awalnya karena tidak tepat sasaran dan sebagainya gitu kan. Dan tidak berkeadilan juga karena bagaimana mungkin ketika masyarakat itu diberikan makanan gratis di kota ataupun di 3T tadi sama-sama diberi makan semua, itu kan sebetulnya tidak berkeadilan, karena berkeadilan artinya adalah memberikan kepada yang paling membutuhkan sampai dia bisa sama dengan yang lain yang memang sudah memiliki gitu. Itu Bang. Debat memanas. Mahasiswi UI melontarkan kritik keras terhadap konsep koperasi merah putih, mempertanyakan efektivitas, efisiensi anggaran, dan mekanisme pelaksanaannya. Pihak pemerintah langsung membalas dengan penjelasan dan pembelaan, memicu adu argumen sengit yang menjadi salah satu momen paling disorot dalam debat. Juga mendalami lagi soal koperasi desa Kelurahan Merah Putih gitu ya. Ini informasinya yang saya baca dari berbagai literasi, ada Bang Kodari, Anda bisa menanyakan juga. Itu kan juga untuk tempat penyaluran bantuan sosial. Anda melihat nggak ini tersalurkan dengan baik di Aceh Tami yang kemarin? Oke, pertama mungkin saya izin menanggapi Bang Kodari dulu ya. Silakan. Sebetulnya menarik tadi data-data yang sudah Bang Kodari sampaikan ya. Meskipun saya juga penasaran gitu, kira-kira berapa banyak, apakah ada datanya gitu ya tentang berapa banyak anak-anak yang tadi tidak terbiasa untuk makan makanan yang diberikan pada MBG kemudian akhirnya terbuang, karena beberapa waktu lalu cukup viral ya berita bahwa banyak sekali porsi-porsi MBG itu yang terbuang, mubazir, dan sometimes jumlahnya itu entah ya mungkin tidak diterima oleh siswanya itu sendiri dan sebagainya, sehingga ya memang tertumpuk dan dibuang saja begitu. Itu satu hal yang pertama. Dan yang kedua tadi Bang Kodari juga mengatakan anak SMA ini banyak juga yang berat badannya berlebih atau kata lainnya mungkin obesitas. Nah sebetulnya Bang Kodari menarik bahwa ketika MBG ini tidak dilaksanakan dengan baik, sejujurnya tingkat obesitas dari anak-anak yang kemudian akan tumbuh dewasa itu bisa meningkat juga, dan itu juga bukan yang kita inginkan kan, karena itu akan menimbulkan permasalahan baru. Karena ketika ada anak-anak yang dari lahir mereka sudah kekurangan gizi, kemudian tiba-tiba diberikan makanan yang sama rata dengan orang lainnya, tidak disesuaikan, itu bisa membuat mereka mengalami hal-hal lain termasuk obesitas, diabetes dan lainnya. Jadi sehingga pemberian makan ini tidak bisa serta-merta digeneralisir kepada semuanya gitu, karena ada beberapa treatment khusus yang diperlukan. Dan di sisi lain menurut saya ya bahwa pemberian MBG ini juga perlu diukur dari apakah tujuan dari adanya MBG itu bisa dicapai. Let's say stunting dan sebagainya. Apakah ada pelaksanaan pengukuran, misalkan pengukuran tinggi badan, berat badan dan sebagainya yang rutin dilakukan yang membuktikan bahwa memang ini bisa mengatasi stunting dan sebagainya, yang jujur secara saintifik sepertinya less likely gitu Bang Kodari, karena memberi makan 1 kali dalam sehari itu tidak menyelesaikan persoalan gitu, karena bahkan orang normalnya makan 3 kali sehari gitu kan Bang, sehingga dari kita menilainya bahwa ketika ingin mengatasi masalah kesehatan, masalah kecerdasan dan sebagainya, kenapa memberi makan 1 kali sehari, kenapa tidak 3 kali sehari dengan cara orang tuanya diberi kecukupan ekonomi gitu ya untuk bisa memberikan itu kepada anaknya, sehingga kita merasa tujuan dari MBG ini sendiri sebetulnya cukup gampang gitu bagi kita. Dan di Aceh Tamiang sendiri
kita tidak melihat sih ada bantuan-bantuan dari Kopdes Iya. tersebut gitu ya, karena Bantuan sosial kah, bantuan bersubsidi kah, gitu? kita belum melihat Belum pada ada saat ya? di Aceh Tamiang itu. Oke. Seperti itu sih. Oke. Ya, bantuan dari pemerintah atau Perinsos itu kepada keluarga-keluarga Indonesia terutama yang kurang sejahtera itu sangat banyak ya. Jadi sekitar 1.300 triliun dari anggaran kita yang 3.500 triliun itu dialokasikan untuk Perinsos. Termasuk juga ya program keluarga. Debat memanas. Mahasiswi UI mempertanyakan ketepatan sasaran program makan bergizi gratis MBG, mulai dari dugaan makanan terbuang hingga efektivitas pelaksanaannya dalam mencapai tujuan. Pihak pemerintah membalas dengan data dan penjelasan, memicu adu argumen tajam yang menjadi salah satu momen paling menyita perhatian dalam debat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.